Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali bersama Siono Dioloyo dalam pembahasan teori ekonomi mikro. Khususnya pada pertemuan ini kita akan bicarakan tentang fungsi produksi. Baik, jadi fungsi produksi merupakan satu dari topik yang akan dibicarakan tentang perilaku produsen. Jadi ini masuk perilaku produsen. Sebetulnya tidak berbeda dengan prinsipnya tidak berbeda dengan perilaku konsumen. Kalau konsumen tujuannya memaksimumkan kepuasan dengan anggaran belanja yang dipunyai, produsen pun juga demikian. Ya, ingin memaksimumkan tanda petik kepuasan. Apa kepuasan itu? Yaitu produksi. Ya, ujungnya nanti adalah memaksimumkan keuntungan, gitu ya. Baik, ya, perilaku produsen diawali dengan membahas tentang produksi. Kalau bicara produksi, sistem produksi dimulai dari produksi itu sebetulnya proses di mana input dikombinasikan atau diubah menjadi output yang mempunyai nilai tambah. Jadi ini kuncinya ada nilai tambah. Prosesnya ya, ini namanya produksi. Nilai tambah itu ada 3. Yang pertama karena perubahan bentuk. Ya, ibaratnya dari tepung menjadi roti berubah bentuk. Ya. Dari benang menjadi kain dan seterusnya. Yang kedua adalah perubahan lokasi. Ya. Air dari pegunungan dibawa ke kota, harganya jauh lebih mahal. Ya, perubahan lokasi. Kopi yang ada di kebun dipindah ke Starbucks, ya, ke coffee shop, ya, harganya jauh. Bisa juga jadi perubahan waktu, ya. Jadi bisa jadi dari perubahan bentuk, nilai tambah itu dari perubahan lokasi atau perubahan waktu proses, ya. Baik, nah sistem produksi itu kalau kita lihat ini pertama dari input, ya, kemudian ada proses, lalu ada output. Inputnya ada pertama tenaga kerja atau labor, kapital, sumber daya alam, dan entrepreneurship. Ya, prosesnya tadi ini diproses sehingga timbul nilai tambah. Ya. Dari prosesnya adalah transformasi nilai tambah yang menghasilkan output berupa barang atau jasa. Terus proses ini ya sifatnya looping, mutar, nanti ada feedback-nya terus ya, dilakukan perbaikan continuous improvement. Nah, mengenai input sendiri nanti pembiayaannya disebut namanya harga input. Ya, inputnya tadi pertama adalah labor, harga inputnya atau harga dari labor itu dinilai dengan wage, upah atau salary, gaji. Upah atau gaji. Kapital ini biasa diukur dengan interest ya. Suku bunga atau bunga bank kadang-kadang diukur juga dengan sifatnya rental, pinjaman. Sumber daya alam ya ini biasa sewa diukurnya. Entrepreneurship itu diukurnya dari profit. Ya, profit. Oke. Ada 2 jenis profit, normal profit itu diperoleh dari opportunity. Jadi seorang entrepreneur itu bisa mendapatkan imbalan dari opportunity dia. Contoh kalau dia fresh graduate buka usaha itu maka profitnya opportunity-nya. Kalau dia kerja di tempat profesional dapat berapa.
Tapi karena dia risk taker ya, dia menanggung, dia bisa saja mendapatkan namanya superior. Ya, karena bertindak sebagai risk taking, sebagai risk taker ya. Oke, profit superior. Oke. Nah, dalam produksi itu ada 2 pendekatan utama nih ya, untuk menghasilkan namanya produksi optimal. Yang pertama disebut namanya prinsip primal primal, yang kedua adalah prinsip dual. Ya, prinsip utamanya adalah maksimisasi output, ya, memaksimumkan output yang diperoleh dari penggunaan sumber daya, input, labor, capital, sumber daya alam, entrepreneur, dan lain-lain, dengan biaya atau anggaran biaya sebesar cost-nya yang tersedia C. Jadi dengan C tertentu ingin dihasilkan output yang maksimum. Prinsip yang kedua yang disebut namanya prinsip dual, yaitu adalah minimisasi biaya. Apa yang dimaksud minimisasi biaya? Dengan memproduksi sejumlah output tertentu, ya, jadi outputnya ditarget dulu sekian, berapa kebutuhan minimum biayanya. Jadi tidak boleh ada prinsip, ya, biaya sekecil-kecilnya, output sebesar-besarnya. Nggak ada itu. Yang ada adalah untuk memproduksi output tertentu, berapa biaya minimum yang dibutuhkan. Namanya prinsip dual. Atau kalau tahu sudah punya biaya sekian, berapa output maksimum yang akan dihasilkan. Dua itu aja pilihan. Jadi sekali lagi tidak ada prinsip ya, biaya sekecil-kecilnya, output sebesar-besarnya. Kalau yang seperti itu biasanya ada yang dirugikan. Pasti ada yang dirugikan. Baik ya. Jadi profit itu adalah superior itu perolehan dari revenue terhadap cost-nya. Kalau revenue lebih besar dari cost, itu seorang entrepreneur itu dia dapat superiornya. Ya. Kalau normalnya, jadi diberi saat BEP itu, saat BEP. Oke, penentu produksi ya. Nah, produksi itu diperoleh dari mana sih? Atau berapa ya harus diproduksi? Rangsangan untuk produksi itu diperoleh dari harga output. Oleh karena itu namanya price, harga, itu adalah sinyal ya, arah untuk orang berproduksi. Pancingan untuk orang berproduksi. Yang kedua adalah teknik produksi, berarti teknologinya. Yang ketiga adalah harga input produksi. Oke. Ya. Jadi harga output akan menentukan revenue. Karena harga P kali Q. Seberapa besar Q-nya? Kalau diketahui P-nya. Ya. Teknik produksi teknologinya ya. Lalu input produksi akan menentukan berapa total cost dan metode yang paling optimal untuk produksi. Yang ujung akhirnya adalah mendapatkan total revenue. Dikurangi cost yang disebut namanya total profit. Tapi dalam bahasan ini akan didekati dengan pendekatan dua. Yang pertama adalah prinsip price of output, harga output, ya. Yang kedua adalah harga input. Oke, sementara teknologi nggak masuk bahasan dulu. Oke, jadi metode produksi optimal ada metode untuk meminimumkan biaya pada ujungnya begitu. Baik, ya. Andai kata perusahaan menjumpai pasar, ya, berada di pasar yang disebut namanya pasar bersaing sempurna. Di dalam pasar bersaing sempurna itu tidak ada yang ngatur tentang harga kecuali kekuatan antara supply dan demand. Supply dan demand ya, saling menekan atau saling mempengaruhi yang disebut namanya mekanisme pasar.
nggak ada yang ngatur. Yang ngatur adalah kekuatan supply dan demand. Kesepakatan antara supply dan demand itu kalau digambarkan berupa grafik yang namanya keseimbangan pasar atau equilibrium. Misalnya di pasar equilibriumnya adalah 2,45 harganya, maka kalau misalnya ada perusahaan masuk pasar ini, dia harus mengikuti harga sebesar 245 itu. Kalau dia menjualnya lebih dari harga itu, harga pasar namanya, maka barangnya tidak laku. Ngapain beli lebih tinggi dari 245, wong yang tersedia 245 banyak sekali gitu. Bagaimana kalau dijual di bawah 245? Dalam waktu sekejap barang itu akan sudah habis. Begitu orang nyari lagi barang itu sudah nggak ada. Yang ada barang harganya 245. Begitu ya. Kenapa kok cepat? Ibaratnya kalau dalam pasar bersaing sempurna, ya, share bagian yang diperjualbelikan setiap perusahaan atau setiap individu produsen itu share-nya kecil sekali, presentasinya kecil sekali dibandingkan yang ada di pasar. Baik, jadi jika ada produsen menaikkan harga output di atas 26, tidak ada yang permintaan terhadap barang itu. Masing-masing produsen menghadapi kurva permintaan yang sifatnya elastis sempurna, itu yang mendatar. Jadi semua produsen menghadapi permintaan dan data harganya fix ya, sebesar equilibrium dari pasar. Baik ya. Nah, untuk memaksimumkan profit, ya ini tujuan dari produsen ya, itu memaksimumkan profit. Kalau di perilaku konsumen namanya memaksimumkan utilitas. Jadi kalau produsen namanya memaksimumkan profit ya, memaksimumkan profit ya. Yang pertama adalah berapa banyak output yang akan bisa dihasilkan. Jadi ada 3 ya, cara maksimumkan profit. Pertama, berapa banyak output yang dihasilkan. Yang kedua, teknologi produksi yang digunakan. Teknologinya. Yang ketiga adalah berapa banyak input yang diperlukan. Sekali lagi yang akan kita bahas adalah butir 1 dan 3 nantinya di dalam topik ini ya. Baik. Sekarang produksi. Secara umum, produksi itu terbagi 2, short term dan long term. Jangka pendek dan jangka panjang. Apa yang membedakan pendek dan panjang? Bukan masalah waktu, bukan masalah tahun, tapi masalah kemampuan perusahaan memanage input. Dalam jangka pendek, produsen ya, dalam periode waktu tertentu produsen menghadapi 2 kondisi syaratnya. Yang pertama, perusahaan atau produsen beroperasi di bawah kondisi faktor produksi yang tetap. Jadi ada faktor produksi yang sifatnya fix. Ya. Selama ada faktor produksi yang fix, input yang dianggap fix, yang dianggap tetap, nggak berubah, maka itu produksi jangka pendek. Meskipun itu bertahun-tahun. Contoh, gedung. Dalam periode tertentu gedung itu nggak berubah-ubah. Tetap saja. Atau areanya, luasannya. Luas bangunan atau luas tanahnya. Dalam periode tertentu tetap. Tapi kalau sudah areanya, luasannya itu bisa diubah lagi, maka konsepnya adalah jangka panjang. Sekali lagi, pendek atau panjang bukan pada tataran waktu, tahun begitu, tapi adalah kemampuan produsen dalam mengendalikan input. Apakah inputnya itu sudah bisa dijadikan input variabel atau masih ada yang fix. Selama masih ada yang fix, meskipun sudah bertahun-tahun, itu analisisnya jangka pendek ya. Baik, yang kedua, kondisi yang kedua adalah produsen dapat keluar masuk industri. Ya, maksudnya mau berproduksi mau tidak itu bisa keluar masuk bebas. Nah, jangka pendek. Sekali lagi kalau ini input tadi ada
L, ada K, ya, labor, kapital, sumber daya alam, entrepreneur. Di antara ini maka yang sering kali menjadi kendala itu adalah variabel K, ya, variabel kapital, sumber daya alam, dan entrepreneurship. Sulit itu berubah-ubah. Yang paling gampang itu tenaga kerja. Kurang, hire. Gitu ya. Kelebihan, lepas. Gitu. Itu paling gampang. Tapi kalau kapital itu kalau sudah dimiliki, sulit untuk dilepas. Ya, apalagi entrepreneur. Untuk meningkatkan kemampuan entrepreneur seseorang, itu butuh waktu. Dan oleh karena itu diasumsikan seringkali faktor-faktor selain labor dianggap konstan. Ya, tetap fix. Dalam pembahasan dulu disebut namanya ceteris paribus. Oke, jadi kendala yang dihadapi adalah keterbatasan capital, sumber daya alam, dan entrepreneurship. Oke, diasumsikan tetap. Nah, ini produksi jangka pendek. Jadi tadi kalau jangka pendek inputnya hanya satu, L. Ini L. Perilaku produksi itu secara teoritis digambarkan sigmoid ya sini ya. Ini sigmoid namanya gambarnya. Ya, sigmoid itu artinya seperti huruf S yang miring gitu ya. Oke. Di dalam kenyataan kita nggak tahu produksi itu kayak begini apa, mungkin sepotong-sepotong. Oleh karena itu kalau dalam estimasi produksi seringkali ini seperti ya, ini contohnya dari L1 ke L2. Kalau ini hanya dipotong saja, hanya terbatas ini, kita nggak tahu ini kok seolah-olah lengkung, bisa saja ini dianggap lurus. Oleh karena itu dalam estimasi kadang-kadang dibuat namanya estimasi secara linear. Oke, ini linear. Nah, proses produksi itu gini, ya, kalau L ini L tenaga kerjanya, semakin ke kanan semakin banyak tenaga kerja yang dihasilkan, yang ke atas itu output-nya, hasilnya. Semakin banyak tenaga kerja semakin naik terus, naiknya ini tajam, kenaikannya tajam. Baru kenaikannya itu menurun di sini. Naik tapi kenaikannya enggak setajam yang pertama, ini tapi menurun namanya. Sampai titik tertentu top-nya. Ini produksinya. Lewat dari titik tertentu itu produksinya akan decline, akan turun. Analog saja kalau kita misalnya mengerjakan tugas atau mengerjakan pekerjaan sesuatu. Dikerjakan sendirian itu sulit gitu ya, produktivitasnya rendah. Di dia ada temannya lebih tertolong lagi, temannya terus tertolong, sampai titik tertentu semakin ditambah orang, bukannya selesai pekerjaan itu, tapi malah nggak selesai-selesai. Ini konsep produksi. Ada 3 titik istimewa ini ya. 3 titik istimewa itu ini, titik istimewanya ini kalau dilihat dari kurvanya. Yang pertama pada saat L1 itu kurvanya gini ya. Mula-mula ini namanya cekung ke atas ya. Terus lalu cembung ke atas, ini cembung nih. Ya, kayak mangkuk baru ditengkurapkan gitu. Yang kedua adalah titik ini. Titik ini di mana kalau kita tarik garis lurus dari apa namanya titik O ini garis lurus. Ya, ini yang paling luar. Ya. Nanti disebut namanya average product. Nanti ya. Yang ketiga adalah topnya, dia puncaknya, di mana produksi paling tinggi dia, ya paling tinggi produksinya. Semakin ditambah L nanti malah bukannya nambah produksinya, tapi malah menurun. Baik, ini kurva produksi jangka pendek. Oke. Jadi jangka pendek itu total produksi adalah persamaan matematik yang menunjukkan nih fungsi produksi ini nanti dirumuskan dalam bentuk namanya mathematical equation, persamaan matematik ya. Yang menunjukkan hubungan antara L dan G. Namanya fungsi produksi. Oke. Ada istilah nanti yang melekat dalam pembahasan produksi, ada namanya marginal product. Ingat, pokoknya kalau ada kata marginal itu artinya tambahan. Ya, ada marginal product berarti tambahan produk akibat penambahan 1 unit input dengan asumsi ceteris paribus. Kalau sebelumnya pernah kita bahas namanya marginal utility, tambahan utility. Ya.
tambahan utility akibat konsumsi bertambah 1 unit. Ya, seteris paribus sama. Jadi perilaku produsen konsumen itu analog. Oke, jadi marginal product itu adalah perubahan produk dibagi perubahan penggunaan input produksi. Yang kedua adalah average product. Nah, average product AP. Rata-rata output untuk setiap penggunaan 1 unit variabel, input variabel. Ya, namanya average product. Jadi total produksi dibagi total penggunaan labor. Dan inputnya ini karena labor, hanya tunggal labor saja. Jangka pendek. Nah, kapan produksi dilakukan? Ya, produksi itu saatnya. Ada yang dikenal disebut namanya hukum marginal, pengembalian marginal yang menurun. Diminishing marginal return. Ini ya, kalau ini. Jadi apabila penambahan unit input variabel ditambahkan pada input tetap, maka marginal product input variabel itu makin menurun. Jadi tambahannya yang menurun. Ya, tambahannya menurun. Ini loh kurva yang tadi, yang total product itu tambahan menurun itu mulai dari titik yang istimewa pertama. Terus ini ke sini tambahannya menurun. Sampai topnya ini puncaknya. Tambahan menurun itu ini ya, kalau digambarkan ini marginal produknya. Jadi pada saat titik istimewa tadi, kalau orang matematis namanya disebut inflection point. Titik infleksi, titik perubahan kecekungan, titik belok. Ya. Titik belok, titik kelok. Ya. Ini gambarnya berkelok. Ya, ini. Titik ini di mana marginal produknya paling tinggi. Ya, paling tinggi sampai terus menurun sampai kalau pas topnya itu puncaknya total produk puncak ini 0. Tambahnya 0, sudah nggak bisa nambah lagi. Ya, kalau tambahnya menjadi negatif berarti ini sudah melewati masa turun, decline produksinya. Oke. Baik, kita lanjut ya. Oke, misalnya ada produksi seperti ini ya. Ini penggunaan tenaga kerja, ini total produknya, ini marginal produknya, ini total produk. Kalau penggunaan kerjanya 1, 10. Ya, ini contoh di tabelnya. Ya, tabel ya, schedule. 10, kalau 2, 25 ya. Coba kita perhatikan. Kita hitung marginal produknya. Apa marginal produk itu? Tambahan dari 0 ke 10. Akibat bertambahnya input 1. Jadi inputnya nambah 1, ini nambah 10. Marginal produknya disebut 10. Oke, dari 1 ke 2 nambahnya 1. Ini dari 10 ke 15. Jadi marginal produknya adalah 15 per 1 atau 15. Ya, dari 2 ke 3 tambahan unit labornya 1. Ini tambahannya 10. 25 ke 35. Jadi 10 dibagi 1. Ini 10. Oke, dari produksi employ-nya 3 ke 4 itu tambahannya 5. Ya, ini 5. Jadi 5 per 1. Kalau ini tambahnya 2. Ini 42, 42, 0. Berarti 42 itu puncaknya. Kalau kita perhatikan ini makin menurun nanti di sini ya. Ini disebut nama the law of diminishing marginal product. Oke, average product, total produk per penggunaan inputnya. Saat penggunaan inputnya 1, hasilnya 10. Jadi ini 10. Kemudian saat 2, ini hasilnya 25. Jadi average produknya 12,5. Terus ini turun. Ya itu namanya marginal product. Ya. Tadinya naik terus turun. Ini kalau digambarkan ini total produknya ini ya. Kalau 1 ini 10. Kalau 2, 25. Kalau 3, 35. 3 ini 35. Dan seterusnya. Puncaknya pada 42. Ya, penggunaan 6. Nah, penggunaan 6 puncaknya. Sudah nggak bisa nambah lagi. Saat 6. Oke. Jadi topnya. Nah, kalau ini disebut namanya
marginal product ya, yang bawah ini. Jadi saat di inflection point itu marginal produknya maksimum. Dia maksimumnya 15 pada saat perubahan dari satu ke 2, dari satu ke 2 paling maksimum topnya. Terus ya, ini ya dari ya 10 saat 10 naik top terus turun saat peaknya itu nol. Ya, nanti saat puncaknya, topnya produksi, marginalnya nol. Nah, kalau ditambah lagi inputnya berarti negatif. Oke. Nah, ini gambarnya ya. Ya. Jadi pada saat ya kita gambarkan ya. Pada saat dari L1 ke L2 ini, ya, dia ini misalnya. Total produknya itu naik terus gitu ya. Ini pada ya. Nah, pada titik A, slope-nya fungsi total produksinya adalah apa? Ini slope. Slope itu apa? Slope itu apa namanya? Kemiringan garis. Ini titik A, marginalnya paling tinggi. Itu namanya slope. Pada titik B ya, produk rata-rata mencapai maksimum ya. Uniknya average-nya produk maksimum itu persis sama dengan marginal product. Jadi marginal product akan sama dengan average product pada saat average produknya maksimum. Ya, itu MP sama dengan AP. Pada titik C yang ini bawah ini, di mana titik topnya. Ya, total produk berada pada topnya, tapi marginal produknya berada pada titik nol. Ya, total produknya maksimum, slope-nya nol. Gitu ya, ini nol nih. Nol. Ya. Jadi perpotongan dengan sumbu mendatar, sumbu L. Baik, yang berikutnya adalah masalah spesialisasi atau division of work. Oke. Yang pertama, pada interval dari 0, outputnya 0 hingga L1, ini pada istimewa yang pertama ya, terjadi peningkatan MP. MP-nya naik, tuh, naik, ini naik tuh MP-nya. Naik. Kenapa bisa naik? Naik itu akibat adanya spesialisasi input tenaga kerja. Sudah dilakukan spesialisasi. Orang bekerja sesuai dengan spesialisasinya. Maka nanti produktivitasnya menjadi paling tinggi, makin spesialisasi. Jadi pertambahan MP itu terus meningkat. Yang kedua, dalam APL-nya terus meningkat terus pada masa ini APL-nya. Average produknya pada masanya interval dari 0 sampai L1. Oke. Daerah produksi itu adalah di titik ini, di mana disebut namanya diminishing, ya, yang tadi diminishing, the law of diminishing. Ya. Ini hukumnya marginal produknya. Produknya menurun, ini menurun terus menurun. Ini berarti produksinya idealnya antara L1 sampai L3. Oke, namanya disebut daerah produksi. Ya. Kalau orang mau produksi di atas L3 ya konyol namanya. Sudah nambah ini outputnya hasil. Tapi kalau sebelum L1 juga demikian, tidak rasional. Kenapa? Kalau masih ditambah masih bisa nambah output yang lebih tinggi daripada tambahan inputnya. Ya. Yang berikutnya adalah saat titik potong nih di titik B ini. Ini titik istimewanya AP sama dengan MP, di mana AP-nya itu pada saat ini maksimum. Average produknya maksimum. Sekarang disebut namanya elastisitas produksi jangka pendek. Ingat, elastisitas itu ukuran sensitivitas output yang dihasilkan akibat bertambahnya input produksi, yaitu karena ini jangka pendek, input produksinya adalah tenaga kerja. Elastisitas produk didefinisikan sebagai persen perubahan output dibagi persen perubahan tenaga kerja. Ingat, persen perubahan itu adalah tambahan dikalikan dibagi output dikali 100%. Perubahan tenaga kerja itu adalah tambahan tenaga kerja dibagi jumlah tenaga kerja karena menghitung persentase kali 100%. Jadi
Kalau perubahannya kecil sekali, perubahan tenaga kerja itu kecil sekali, maka dilambangkan dengan DQ, Q output dibagi DL. Ya, kalau elastisitasnya tinggal kalikan L dibagi Q. Ya, ini elastisitas produksi jangka pendek. Sekarang misalnya produksi dilakukan dengan menggunakan atau mengendalikan input 2 variabel. Kenapa sih kok 2? Tadi kan ada K, ada L, ada entrepreneurship, ada SDA, gitu ya. Kenapa kok cuma 2? Ini hanya untuk menolong memahaminya dengan visualisasi melalui grafik. Ya, jadi kenapa 2? Itu untuk membantu memahami supaya bisa dibuat ilustrasi dengan grafik, ya. Oke, 2 variabel. Biasanya 2 variabel yang dipakai itu adalah K dan L. Ya, jadi yang relatif lebih selain L tadi yang sudah dijadikan variabel sudah mudah diubah-ubah, yang kedua adalah kapital. Kalau sumber daya alam lebih sulit lagi, apalagi entrepreneurship. Oke, jadi misalnya K dan L dipandang sebagai input produksi yang komplementer, artinya saling menggantikan. Ya, maksudnya saling menggantikan, kalau pengen ngurangi K supaya produksinya tidak turun, L-nya ditambah, demikian sebaliknya. Ya, ini asumsi ya, asumsinya. Jadi K dan L itu sebagai produk yang komplementer. Ya, dan komplementer. Apa komplementer saling melengkapi ya. Sorry, maaf tadi salah sebut saya. Ya, K dan L saling melengkapi. Contoh penggunaan. Kalau ada perusahaan transportasi, berarti ini asumsinya bukan yang mobil otonom ya. Misalnya perusahaan taksi, ya, ada supir, ada mobil, kapital, tenaga kerja, ya, saling melengkapi. Oke, misalnya ini, ya, misalnya. Oke, dengan teknologi A, dengan teknologi tertentu, gitu ya, memproduksi 100 diapers dengan menggunakan teknologi tertentu. Oke, jadi kalau kapitalnya 2, lebarnya 10. Kalau 3, 6. Kalau 4, 4. Ya. Kalau 6, 3. Ini kombinasi input. Menghasilkan 100, sama-sama 100. Ya, dalam apa namanya teori disebut namanya itu dengan apa nanti disebut namanya isu quant. Isu itu sama, quant itu quantity. Jadi untuk memproduksi 100 unit dibutuhkan kapital ya 2, lebarnya 10. 3, jadi kalau ini nambah ini bisa mengurangi. Gitu ya. Kalau pengen menghasilkan yang sama ya, K ditambah, L-nya dikurangi. Oke, nanti dipilih sedemikian rupa sehingga ya nanti apa namanya biaya produksinya itu yang tanda petik paling rendah. Ya, ada istilah. Yang pertama namanya disebut isoquant. Iso artinya sama, quant itu quantity jumlah. Yaitu kombinasi penggunaan sejumlah input yang menghasilkan tingkat output atau produksi yang sama. Karena tadi diasumsikan saling bisa menggantikan, tapi juga dia komplementer, gitu ya. Maka jumlah bisa dipakai penggunaan input yang sedemikian rupa sehingga menghasilkan output yang sama. Oke. Yang kedua, ada perusahaan hanya akan menggunakan kombinasi itu pada economic region of product, ekonomi yang daerah produksi tadi ya, daerah produksi. Oke, sebut namanya isokonnya negatif. Bagaimana ini? Kita lihat dulu ya ilustrasinya. Ini isokon. Sekali lagi, isokon apa? Iso sama, quantity jumlah, outputnya sama. Analog dengan perilaku konsumen di produsen tapi konsumen ada di sana dulu pernah kita bahas yang namanya kurva indifferent. Indifferent artinya tidak beda. Ini sama namanya istilah. Kalau ini bukan bukan tapi namanya isu quant. Isu sama. Ya, sama.
Misalnya, ya kenapa kok tadi hanya K dan L? Kenapa entrepreneurship-nya tidak? Ya ini sulit menggambarkannya. Yang mudah itu mengelolanya, yang dijadikan berubah itu K dan L bisa digambarkan dengan gambar seperti ini. K mendatarnya L atau dibaliknya boleh saja. Ya, misalnya produksi ini ya, kombinasi produksi A, B, C itu menghasilkan produk yang sama, output-nya sama ini. Output-nya sama. Kalau K-nya di sini K1, ini L-nya L1, ini K2, L2 terus. Ini menghasilkan output yang sama. Kalau itu titik-titik itu dihubungkan dengan kurva, kurvanya namanya disebut isoquant. Ya, ini misalnya memproduksi sejumlah Q0 gitu ya, sejumlah tertentu. Baik. Ya, yang disebut namanya peta isoquant. Peta isoquant ini adalah gambar dari isoquant yang menggambarkan ini makin jauh dari titik O. Semakin jauh dari titik O berarti produksinya makin tinggi. Ini makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Ya, produksinya makin tinggi. Nah, wilayah produksi yang tadi disebut produksi, di mana itu? Yaitu di mana marginal utility, marginal produknya sama dengan 0. Kita lihat marginal produk sama dengan 0 itu ada diperoleh 0 atau tak enggak kalau kita tarik garis sumbu mendatar atau sumbu tegak. Ini ya. Kalau kita tarik garis sumbu mendatar, sumbu tegak. Ini ya, sumbu tegak ini. Yang menyinggung nih, titik ini. Ini yang menyinggung titik sini. Jadi ini namanya wilayah produksi. Oke, sini. Terus ya ini di sini. Berarti kalau kita tarik garis ke bawah vertikal gitu menyinggung titik ini. Kalau kita tarik garis mendatar menyinggung titik ini dan seterusnya. Ya, ini disebut namanya wilayah produksi. Oke, regionnya, region of production. Jadi wilayah produksi yang ekonomis. Baik. Oke, tadi disebutkan bahwa input itu bersifat komplement tapi juga saling bisa menggantikan. Ya, rate jadi ada ukurannya disebut namanya marginal rate of technical substitution. Secara teknis ya, secara teknis bisa disubstitusikan. Ya, jadi berapa itu ya adalah penggunaannya. Ini analog dengan waktu membahas tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen. Ini adalah kemiringan garis. Ya, ini marginal. Jadi rasio dari marginal MPL dibagi MPK. Oke. Oke, ada bentuk lain sebetulnya selain kurva isoquant yang tadi melengkung tadi. Misalnya seperti ini ya. Ini kalau sifatnya substitusi sempurna. Saling menggantikan sempurna. Kalau ini di titik sudut-sudutnya ini ya. Ini komplement sempurna. Mohon maaf, misalnya kalau punya sepatu, ya sepatu kanan dan kiri kalau normal, tidak invalid, ya. Ini ada di pojok. Meskipun punya sepatu kiri 3, sepatu kanannya 5, ya terpakainya 3. Ya, itu namanya disebut perfect complement. Oke. Yang kedua adalah iso cost. Nah, iso ingat tadi artinya iso itu sama, cost itu biaya. Jadi iso cost adalah ya garis iso cost. Ini analog dengan kalau perilaku konsumen namanya disebut budget line, garis anggaran. Jadi kombinasi penggunaan input di mana perusahaan mengeluarkan biaya yang sama, cost-nya sama, iso, ya sama iso. Baik ya, jadi cost itu digunakan karena inputnya ada 2, digunakan untuk labor. Ya, labor itu biasanya biaya satuannya, harga inputnya dilambangkan dengan wage. Ya, wage. Wage? Upah. Ya. Yang kedua dialokasikan cost-nya itu biaya produksi itu untuk menyewa kapital. Jadi hitungan kapital dihitung kalau dia sewa rent, ya rental. Jadi total cost itu adalah
kos untuk bayar tenaga kerja dan kos untuk menyewa kapital. Oke, jadi boleh saja dinyatakan, ini kalau dinyatakan dalam bentuk persamaan, eee, kalau orang matematik Y(X) gitu ya, tapi kalau ini hanya K-nya sama dengan berapa ya, ya kalau ini dengan mudah ya, berarti, R kali K sama dengan C dikurangi WL, masing-masing dibagi R, jadi C dibagi R dikurangi W per R dikali L. Boleh ya, yang atas boleh, yang bawah boleh. Baik, ya. Bagaimana gambarnya? Ini berupa garis, ya. Kalau ini K ke atas K, ke bawah mendatarnya L, nih berupa garis. Garis kan? Ya, nah, coba kalau kosnya itu dialokasikan untuk membeli L semuanya, jadi K-nya 0. Berarti dapatnya L adalah C dibagi W. Jadi L-nya di sini C dibagi W. Kalau dibelikan L semua. Ya, biaya produksinya, anggaran biaya produksi dibalikan tenaga kerja semua, dapat C dibagi W. Kalau digunakan untuk sewa kapital, maka akan didapat C dibagi R. C dibagi R, ini C dibagi R. Nah, kosnya itu, isu kosnya itu tinggal narik garis saja. Nah, ini namanya disebut isu kos. Ya, isu kos. Baik. Nah, tadi ada 2 problem, ada 2 pendekatan di dalam optimalisasi produk. Yang pertama adalah primalnya, disebut namanya maksimisasi produk. Jadi maksimisasi produk itu begini, punya budget tertentu, anggaran biaya tertentu, C-nya ini show cost tertentu, udah dipatok ini. Apa maksudnya garis ini? Belanja K dan L-nya nggak boleh lebih dari garis ini, di luar ini. Yang boleh yang di shaded ini, yang di arsir ini. Oke. Kalau kita pilih ini produksi isokonnya di sini, maka kalau misalnya di titik A gitu ya, di titik A itu memang, biayanya keluarnya sama, apa, habis uangnya. Tapi sebetulnya dia belum optimal, belum menghasilkan, output yang lebih yang maksimum. Kenapa? Karena kalau kita tidak pilih titik A, tapi tidak kita pilih yang lain, katakanlah di sini, dia masih bisa ditingkatkan lagi, ya. Kalau titik yang ini, dia di titik C misalnya, itu anggarannya nggak cukup, karena di luar dari budget ini ya. Ya, isu kos ini, di luar di kos-kos. Jadi ini duitnya kurang untuk memproduksi. Meskipun ini kurva indifferent-nya, kurva isu kuonnya lebih tinggi ya daripada yang pertama. Tapi ini bukan pilihan, karena nggak mampu, apa, kurang budgetnya ya, biayanya kurang. Titik yang paling menghasilkan, output maksimum dengan budget sebesar isu kos itu adalah titik B, di mana titik singgung ini. Ya, titik singgung ini adalah menandakan output yang paling optimal, maksimum produksi, outputnya maksimum. Oke, jadi ini ya, titik ini ya kita gambarkan yang paling ideal itu titik ini. Di titik ini apa yang terjadi? Ini slope isokosnya, min W dibagi R ini. Ini slope-nya. Kalau kita gambar garisnya ini maaf ini kurva isokonnya, dari isokonnya ini merupakan, garis singgung, ya namanya garis singgung. Oke, garis singgung, isokon. Jadi ini disamakan, titik B itu, min W per R itu tidak lain adalah min DK per DR. Min DK per DR itu tidak lain adalah MRTS. Jadi MRTS sama dengan min W dibagi R. Baik ya. Bagaimana ilustrasi produsen bertujuan memaksimumkan produksi ya dengan kendala anggaran biaya? Kita lihat nih ya. Kita buat namanya fungsi Lagrange. Analog dengan ketika membahas tentang perilaku konsumen. Ya. Kita bahas ini analognya namanya utility. Ini namanya budget line gitu ya. Sama kita buatkan. Lagrange gitu ya, fungsi Lagrange, fungsi baru dengan menambah variabel artifisial sebesar lambda. Ini solusi yang didapatkan tadi ya, tadi dengan menurunkan secara parsial terhadap variabel K,
variabel L dan variabel lambda, dibuat sama dengan nol. Ini diselesaikan secara simultan akan menghasilkan, ya ini menghasilkan, ya kalau diderivasikan ya ini. Ya ini namanya doki per doka, ini namanya MPK. Ya ini nol, ini kalau terhadap K ya. Ini tinggal min R, ini nol. Jadi min lambda kali R sama dengan nol, atau ini namanya MPK, lambda R. Oke. Nah ini ya, terhadap L ini doki per do L. Nanti namanya MPL. Ini nol karena nggak ada L-nya, ini nol juga karena nggak ada L. Ini ada L-nya ya, berarti turunannya sama dengan W, min W. Min W kali lambda, dibuat sama dengan nol, atau ini tadi sekali lagi, ini tadi namanya MPL. Ya, lambda ini. Yang ketiga adalah do L per do lambda, dibuat sama dengan nol. Ini lambda, ini ada satu, turunannya satu, berarti turun satu. Ini nol, nggak ada lambdanya. Ini satu dari kali C min RK min WL sama dengan nol, atau tidak lain ini adalah isokos. Ya, gimana kita eliminasi ini? Caranya MPK dibagi MPL. Persamaan 1 dibagi persamaan 2. Lambda dengan lambda cancel out, dicoret ya. MPK dibagi MPL sama dengan R dibagi W. Atau kalau dibuat disilang pindah tempat, ini MPK per R sama dengan MPL per W. Ini solusi. Oke? Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Salam sukses mulia.